Saya ternyata berhasil menjadi pendiri abadi di seluruh dunia meski berasal dari keluarga biasa. Namun, baru saja bangkit sudah menarik perhatian semua binatang buas di kota. Bahkan Raja Binatang pun rela melakukan apa saja untuk menghancurkan saya. Itu semua karena ini adalah zaman di mana semangat menentukan segalanya. Namun, saya telah terbangun dengan kemampuan evolusi yang tak terbatas. Teman-teman sekelas saya membutuhkan beberapa bulan latihan untuk meningkatkan 1 poin semangat. Sementara saya hanya perlu membunuh binatang buas untuk terus tumbuh dan menjadi lebih kuat. Orang lain hanya bisa menyempurnakan keterampilan bela diri mereka dalam satu seumur hidup. Namun, saya bisa mencapai tingkat keterampilan bela diri yang sempurna dalam sekejap. Namun, saya jelas memiliki bakat latihan yang sangat kuat. Namun, saya dipaksa berhenti sekolah dan meninggalkan Akademi Seni Bela Diri oleh paman dan bibi. Setiap hari saya hanya bisa berebut pekerjaan di pasar tenaga kerja untuk bertahan hidup. Semuanya terjadi karena dalam latar belakang kebangkitan energi spiritual ini, para pejuang telah menjadi kekuatan inti dalam melindungi rumah dan negara. Mereka tidak hanya memiliki status yang mulia tetapi juga menikmati berbagai kemudahan. Namun orang biasa yang bangun pagi dan bekerja keras hanya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan susah payah. Namun untuk menjadi seorang pejuang, dibutuhkan 200 poin energi. Dan sebelum saya berhenti sekolah, energi saya hanya 82 poin. Kini, setelah setengah tahun berlalu, saya hanya berhasil menambah 1 poin. Bahkan saya tidak dapat mencapai 120 poin untuk masuk universitas standar. Jika tidak ada kejadian tak terduga, saya mungkin tidak akan memiliki keterkaitan dengan dunia pejuang lagi. Membunuh seekor nyamuk. Energi bertambah 0001. Informasi yang tiba-tiba membuat saya sedikit terkejut. Setelah menyadari, saya mengadopsi sikap skeptis. Dalam hati saya cepat-cepat mengulangi, jari emas, beberapa kali. Namun setelah berlama-lama, tidak ada reaksi sama sekali. Tapi agar cerita saya tidak berakhir di sini, saya segera menemukan tempat sampah yang bersinar. Saat itu ada beberapa nyamuk yang terbang dengan gembira di atasnya. Apakah hidup saya dapat berubah? Semuanya dimulai dari sini. Detik berikutnya, saya langsung mengarahkan tangan saya dengan tepat ke arah seekor nyamuk. Menyemarak nyamuk. Energi bertambah 0001. Informasi yang muncul kembali membuat saya sangat senang. Meskipun, jari emas, ini tidak terlalu pintar. Tapi selama bisa menambah energi, itu sudah bagus. Harus tahu bahwa energi adalah dasar bagi seorang petarung. Sebuah pil energi yang paling umum saja harganya bisa puluhan ribu. Dan perlu beberapa bulan untuk menyerapnya hanya untuk meningkatkan 6 poin energi. Meskipun nyamuk hanya dapat memberikan energi 0001. Namun, berdasarkan perhitungan yang ketat dari tabel perkalian, menghilangkan beberapa nyamuk bisa setara dengan 1 pil energi. Begitu saya memikirkan ini, ide saya seketika terbuka. Lalu tanpa ragu langsung berbalik arah pulang. Mengeluarkan semprotan pembasmi serangga yang sudah berdebu setengah hari. Beberapa nyamuk saja tentu tidak cukup untuk saya. Untuk menjadi lebih kuat, saya harus pergi ke tempat sampah kompleks. Detik berikutnya, semprotan pembasmi serangga mulai bekerja. Sekelompok besar nyamuk dan lalat mulai jatuh satu demi satu. Segera setelah itu, banyak informasi muncul di depan saya. Membunuh seekor nyamuk. Energi darah bertambah 0001. Namun saya tidak menyangka sampai 1 botol insektisida habis. Saya hanya menambah sedikit energi darah. Kemudian saya pergi ke rumah tetangga, Kakek Wang. Saya menyatakan ingin memberikan kontribusi untuk masyarakat. Membantu tanpa biaya untuk menghilangkan nyamuk dan hama di kawasan. Saya berharap bisa meminjam semprot joystick milik kakek. Mendengar hal itu, Kakek Wang sangat puas dengan kesadaran saya. Setelah mengisi wadah obat dengan insektisida, dia baru meminjamkannya kepada saya. Setelah perlengkapan saya lengkap, saya kembali ke tempat pembuangan dan menekan tombolnya. Seketika kabut air menyelimuti langit seperti jaring surga. Nyamuk dan serangga mulai jatuh seperti hujan. Notifikasi dari sistem juga berbunyi seperti hujan lebat. Hanya dalam beberapa menit penembakan, nyamuk yang saya bunuh jatuh dengan banyak sekali. Dan energi darah saya langsung meningkat menjadi 85 poin. Begitu lihat efek ini, gue langsung kaget setengah mati. Dalam waktu hanya beberapa menit ini, ternyata sudah melebihi pertumbuhan energi darah saya selama setengah tahun. Bahkan tidak perlu menghabiskan waktu untuk menyerap dan mencerna. Saat ini saya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan gembira. Sementara itu, Wang Daye yang melihat saya juga tersenyum. Ternyata, orang muda memang mudah puas. Menghabiskan beberapa nyamuk terasa seperti memakan paket energi darah. Melihat bahwa nyamuk di tempat sampah sudah hampir tidak ada. Tapi di dalam botol semprotan masih ada sedikit stok. Jadi saya memutuskan untuk pergi ke tempat sampah di kompleks sebelah. Tak lama kemudian, semprotan akhirnya tidak tersisa bahkan setetes pun. Dan nilai energi darah saya juga meningkat lagi sekitar 1 poin. Begitu banyak energi darah membuat saya merasa lebih bertenaga. Namun sekarang, meskipun saya sudah memiliki jari emas, tetapi keadaan tidak mengizinkan saya untuk melanjutkan. Setelah semua, harga barang di dunia saat ini melambung tinggi. Jika saya tidak bekerja, besok bahkan makan pun jadi masalah. Memikirkan hal ini, saya langsung mengeluarkan biaya besar sebesar 100. Pergi ke warung untuk membeli sebotol Aguoto sebagai ucapan terima kasih kepada Paman Wang. Saya sendiri menggunakan mie instan ditambah sosis untuk sarapan. Setelah makan, saya segera menuju pasar tenaga kerja lagi. Dalam perjalanan, saya sudah mempertimbangkan dengan baik. Sekarang yang paling sesuai untuk saya adalah pekerjaan di rumah pemotongan hewan. Tidak hanya bisa menghasilkan uang, tetapi juga dapat meningkatkan energi darah dengan wajar. Setelah setengah jam, saya tiba di tujuan. Baru saja saya datang, 3 pria langsung mengerumuni. Mereka juga adalah rekan kerja yang paling akrab dengan saya. Selama setengah tahun ini, mereka banyak membantu saya yang masih muda. Mengenai hal ini, saya langsung mengungkapkan pemikiran saya. Ketika mereka tahu saya akan pergi ke rumah pemotongan hewan, mereka semua terkejut. Paman Liu bahkan bertanya apakah saya sedang butuh uang mendesak belakangan ini.
Bagaimanapun, pekerjaan pemotongan hewan memang memiliki gaji yang lebih tinggi. Namun, kita harus selalu menghadapi risiko kehidupan saat bekerja. Dalam konteks pemulihan energi spiritual global ini, bahkan unggas pun bisa bermutasi menjadi binatang buas. Dan orang biasa sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Jadi seringkali muncul berita bahwa pejuang terlambat dalam menolong, mengakibatkan berita tentang kematian pekerja di tempat kejadian. Mengenai hal ini, saya sudah memikirkan dengan jelas. Melihat itu, Paman Liu dan yang lainnya saling menatap dengan diam. Jika demikian, mari kita pergi ke tempat pemotongan hewan hari ini. Kebetulan akhir-akhir ini saya juga ingin mendapatkan sedikit lebih banyak. Kami ikut pergi bersamamu juga untuk saling menjaga. Perhatian seperti ini sudah terjadi berkali-kali. Mengenai hal ini, meskipun saya tidak mengatakan apa-apa, namun, semuanya tertulis dalam hati. Tak lama kemudian, di bawah bimbingan Paman Liu dan yang lainnya, saya akhirnya berhasil memulai mode pemotongan ayam di jalur produksi. Memotong seekor ayam. Nilai kesehatan bertambah 0,04. Dengan selesainya pemotongan seekor ayam yang bagus oleh saya, informasi sistem segera terdengar. Meskipun tidak tahu cara penilaian sistem, namun, setiap ayam memiliki energi darah setara dengan 40 kali lipat dari nyamuk. Ini tentu juga ada hubungannya dengan ukuran tubuh. Tak lama kemudian, waktu pagi berlalu. Energi darah saya langsung melonjak dari 86 menjadi 95. Kecepatan ini benar-benar lebih gila dibandingkan mengonsumsi pil. Dan setelah makan siang, saya bahkan bisa lebih cepat di sore hari. Kantin siang hari penuh suara orang. Namun, 3 orang Liu Unsle terkejut melihat porsi makan saya. Biasanya saya sudah kenyang setelah makan 4 buah mantou. Namun hari ini saya makan 8 buah dan masih belum kenyang. Namun, bisa makan seringkali berarti energi darah meningkat. Sambil berbicara, mereka ingin mencoba energi darah saya yang sekarang. Dan cara paling sederhana adalah dengan membandingkan kekuatan tangan. Merasakan kekuatan yang kuat dari tangan saya. 3 orang Liu Unsle langsung merasa sedikit terkejut. Mereka tahu bahwa energi darah saya biasanya hanya sedikit di atas 80. Tapi sekarang saya ternyata memiliki kekuatan lebih dari 90 darah. Hal ini membuat beberapa orang terkejut sekaligus merasa senang. Mendorong saya untuk berusaha lebih keras dan langsung melewati 200. Saat itu, menjadi pejuang tidak akan sesulit ini. Terkait hal ini, saya tersenyum dan menerima harapan baik mereka. Berjanji setelah menjadi pejuang, saya akan mentraktir mereka makan besar. Setelah makan, saya melanjutkan belajar. Dengan pengalaman pagi yang mendukung. Dalam waktu 1 sore, saya telah membunuh 250 ayam. Jarak untuk menjadi pejuang semakin dekat 1 langkah besar. Setelah pulang dari kerja, saya cepat-cepat menggoreng sayur. Kemudian saya makan sambil membuka grup kelas. Grup hari ini tampaknya sangat ramai. Setelah menggulir sedikit, saya juga mengerti situasinya. Ternyata, mantan teman sebangku saya, Zhongqing, telah meningkatkan energinya lagi. Hanya dalam waktu sehari. Dia telah meningkat dari 160 menjadi 163 poin. Sesuai dengan standar energi ujian pejuang tahun-tahun sebelumnya. 150 poin darah dapat membuat saya masuk universitas terkemuka. Jadi, di masa depan, Zhongqing pasti akan menjadi orang yang sukses. Dulu saya selalu berada di bawah dia. Tapi mulai hari ini, giliran saya di atas. Begitulah, 1 minggu berlalu. Nilai darah saya akhirnya melewati angka 200. Selama bisa lulus sertifikasi pejuang resmi, maka saya akan menjadi pejuang bintang 1 resmi. Tapi ketika saya bersiap untuk menyelesaikan setengah jam terakhir dan pulang kerja, ayam di tangan saya tiba-tiba mulai menggelembung. Belum sempat saya memahami situasi ini. Ukurannya berubah dari seukuran bola basket menjadi seukuran burung unta. Cakar yang tajamnya bahkan bisa dengan mudah merobek baja. Pada waktu yang sama, detektor monster mengeluarkan suara alarm yang mendesak. Melihat pemandangan ini, saya langsung merasakan ketegangan di kepala. Tekanan yang kuat ini membuat saya tidak bisa menahan diri untuk ingin menari. Tapi saat ini, saya sangat menyadari. Jarak seperti ini jelas tidak akan menunggu penyelamatan dari seorang petarung. Sekarang, satu-satunya yang bisa saya lakukan adalah mengandalkan diri sendiri. Detik berikutnya, kakak ayam tiba-tiba menyerang saya dengan cepat. Untungnya, setelah melampaui tahap petarung, reaksi saya telah sangat berbeda. Dengan kemampuan fisik saya berhasil menghindari serangan. Dengan cepat, setelah beberapa putaran pertarungan, saya menyadari bahwa meskipun kakak ayam lebih cepat, namun, dalam hal kekuatan, dia masih lebih lemah dibandingkan saya. Memikirkan hal ini, saya tidak lagi menghindar. Kekuatan di tangan saya segera mulai terkumpul. Saat kakak ayam sekali lagi menyerang saya, sebuah pukulan dengan seluruh tenaga saya luncurkan dengan keras. Seketika, kekuatan besar itu langsung mendorong kakak ayam mundur. Melihat situasi itu, saya tidak bisa lengah sedikit pun. Mengangkat kepalan tangan, saya langsung meluncurkan serangkaian pukulan. Dengan cepat, beberapa menit pun berlalu. Tim keamanan bengkel akhirnya datang dengan terburu-buru. Namun, ketika mereka melihat ke dalam bengkel, mereka sedikit tertegun. Sesuai kebiasaan, dalam beberapa menit ini pasti akan membawa kerugian besar. Tapi sekarang, di bengkel, hampir tidak ada kerusakan. Dengan cepat, mereka memahami apa yang terjadi. Terlihat dari kejauhan seorang pemuda sedang terus-menerus mengayunkan tinjunya. Dan di bawahnya adalah seekor ayam besar dengan paruh yang sangat dingin. Melihat itu, Yao Song langsung menghela nafas lega. Ia buru-buru maju dan memberitahu saya bahwa ayam kakak sudah mati. Saat itu, setelah melihat orang-orang dari tim keamanan, semangat saya yang sangat tegang juga mulai rileks. Tak lama kemudian, di kantor bengkel, Yao Song dengan penuh semangat memberikan saya secangkir teh panas. Dia bertanya mengapa semua orang menjadi petarung. Sekarang bahkan datang ke bengkel dan menjadi pekerja di jalur perak. Untuk itu, saya hanya bisa tersenyum pahit. Saya bahkan menyatakan bahwa saya masih belum yakin apakah saya seorang petarung. Mendengar itu, Yao Song langsung tertawa terbahak-bahak. Lalu ia memberikan saya sebuah amplop yang tebal.
Dia mengatakan bahwa ini adalah bonus yang diberikan untuk mengucapkan terima kasih atas arahan khusus saya. Dan biarkan saya punya waktu untuk mengukur di gedung petarung. Jika setelah terverifikasi sebagai petarung masih ingin bekerja di pabrik 6, dia bisa langsung memberi saya jabatan sebagai kepala keamanan pabrik 6. Perlakuan ini sangat berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Tapi baru saja menjadi petarung, saya tidak ingin hidup nyaman seperti ini. Untuk itu, saya hanya tersenyum dan tidak langsung menolak. Lagi pula, hidup pada akhirnya adalah soal hubungan manusia. Siapa tahu di masa depan kita masih bisa saling membantu. Tak lama setelah Yeosong dan kembali ke rumah, saya langsung membuka panel pribadi saya. Menemukan bahwa seekor ayam raksasa memberikan 3 poin energi. Langsung melonjak sampai 75 kali lipat dibanding ayam biasa. Sepertinya jika ingin tumbuh lebih cepat ke depannya, maka saya harus terus membunuh spesies yang lebih tinggi. Dengan cepat, waktu tiba di pagi hari berikutnya. Hari ini saya tidak melanjutkan ke tempat penyembelihan, tapi saya naik taksi ke gedung petarung. Ini adalah bangunan ikonik di kota basis Jiangnan. Di dalamnya terdapat konsorsium yang berasal dari berbagai daerah di seluruh negeri. Hampir semuanya mencakup berbagai fungsionalitas yang dibutuhkan oleh para pejuang. Latihan, pertarungan, transaksi, dan tugas sehari-hari tidak bisa lepas dari sini. Bisa dikatakan ini sepenuhnya merupakan sebuah kompleks super. Dulu, bahkan melihatnya dari jauh saja sudah terasa mengagumkan. Tapi di masa depan saya mungkin juga akan menjadi salah satu dari mereka. Setelah sedikit menenangkan perasaan, saya langsung pergi ke jendela layanan di lantai pertama dan menunjukkan kartu informasi saya. Menyatakan bahwa saya datang untuk melakukan sertifikasi pejuang. Mendengar itu, petugas yang menerima saya tampak sedikit terkejut. Setelah semua, informasi menunjukkan bahwa usia saya baru 18 tahun. Dan saya masih seorang siswa dari Akademi Bela Diri tingkat pemula. Pada usia ini, memiliki 150 energi vital saja sudah bisa dianggap jenius. Tapi demi profesionalisme saya, dia tetap mengajukan permohonan untuk jendela pengujian energi vital. Dia memberitahu saya bahwa jika melebihi 200 energi vital, saya akan menerima sebuah formulir. Nanti ketika kembali, dia akan memberikan saya lencana pejuang. Namun dia sangat jelas di dalam hatinya. Saya kemungkinan besar tidak akan kembali lagi nanti. Namun yang tidak dia duga adalah, saya baru saja pergi dan datang kembali. Dan di tangannya ada sebuah formulir yang sudah distempel. Ketika kakak perempuan itu melihat sertifikat 203 Ki di atasnya, dia langsung terkejut dan berdiri dari kursinya. Karena jika dia tidak salah ingat, sudah lebih dari 10 tahun tidak ada petarung berusia 18 tahun. Jika berita ini tersebar, itu pasti akan menjadi berita besar. Setelah menenangkan dirinya, dia segera mengirimkan saya lencana petarung. Lencana ini memiliki fungsi komunikasi, lokasi, kartu bank, dan lain-lain. Petarung bintang 1 akan menerima subsidi 5.000 setiap bulan di dalamnya. Sementara itu, petarung baru dapat menggunakan lencana ini untuk pergi ke ruang seni bela diri dan memilih satu teknik kuning tingkat rendah secara gratis. Dan untuk pergi ke ruang pil mengambil 2 pil Ki. Mendengar penjelasan kakak perempuan itu, saya tiba-tiba merasa sangat bersemangat. Mengingat sebelumnya saya bekerja setiap hari hanya untuk mencukupi kebutuhan dasar. Tak disangka, baru saja menjadi seorang pejuang sudah memiliki jaminan dasar. Namun tidak lama setelah saya meninggalkan jendela, kakak perempuan itu langsung telepon dengan tidak sabar. Sementara itu, di Akademi Seni Bela Diri ketiga, kepala sekolah langsung terkejut setelah mendengar berita itu. Namun reaksi pertamanya adalah mengira bahwa itu hanya lelucon. Toh, dia sangat mengenal baik calon-calon berbakat di sekolah. Hanya saja, setelah mengingat identitas orang itu, kepala sekolah dengan cepat mengesampingkan kemungkinan itu. Namun, karena Liga melarang keras pengungkapan informasi pejuang, dia juga tidak memberitahu siapa yang menjadi pejuang tersebut. Memikirkan bahwa beberapa hari lagi akan ada ujian pejuang, kepala sekolah pun memutuskan untuk meminta semua siswa melakukan tes darah sekali lagi. Dengan cepat, semua siswa di akademi berkumpul. Semua orang mulai melakukan tes dengan teratur. Namun, sampai semua siswa kelas 3 selesai, hasil tertingginya hanya mencapai 166 poin oleh Song King. Keadaan ini segera membuat kepala sekolah mengernyitkan dahi. Di sisi lain, saya tidak tahu apa-apa tentang ini. Setelah mendapatkan lencana, saya tidak segera pulang. Sebaliknya, saya berbalik dan pergi ke aula seni bela diri untuk memilih teknik. Menurut pengenalan di rumah petarung, teknik dibagi menjadi 4 tingkat, Tianxi, Diji, Xuan, dan Huang. Setiap tingkat dibagi lagi menjadi 3 kelas, atas, tengah, dan bawah. Namun, belajar teknik memiliki kesulitan latihan tertentu. Bahkan, untuk berlatih teknik kelas bawah tingkat Huang, orang biasa harus menghabiskan 2,5 tahun untuk mencapai kemajuan kecil. Namun, saya tidak ragu terlalu lama tentang ini. Sebaliknya, saya langsung memilih teknik serangan angin kencang yang paling direkomendasikan di forum. Lagi pula, banyak rekomendasi pasti ada alasannya. Sekarang, saya yang tidak punya apa-apa juga tidak punya banyak tuntutan. Setidaknya, memiliki senjata jauh lebih baik daripada bertarung tangan kosong. Tak lama kemudian, saya menggunakan fasilitas dari petarung baru. Saya berhasil mendapatkan teknik kelas bawah tingkat Huang, serangan angin kencang. Namun, tepat saat saya baru saja keluar dari aula seni bela diri, tiba-tiba terdengar suara pemberitahuan di telinga saya. Mendeteksi teknik kekuatan tingkat kuning, serangan angin kencang. Apakah ingin belajar? Informasi yang tiba-tiba ini membuat saya terkejut sejenak. Sejak sistem muncul, ia selalu tidak terlalu pintar. Dan ini adalah suara kedua selain dari membunuh. Dengan sikap mencoba, saya langsung memilih, ya. Detik berikutnya, buku yang saya pegang tiba-tiba menghilang. Segera setelah itu, sebuah kenangan tiba-tiba mengalir masuk ke dalam pikiran saya. Dan ini adalah proses di mana saya mengayunkan pedang setiap hari. Dalam kenangan itu, saya lupa sudah berapa lama waktu berlalu. Saya hanya tahu pemahaman saya tentang serangan angin kencang semakin dalam.
Seolah-olah saya yang dulu benar-benar memiliki pengalaman ini. Melihat ini, saya membuka panel virtual saya. Saya menemukan bahwa tingkat keterampilan saya dalam serangan angin kencang sudah mencapai tingkat pemula. Perlu diketahui bahwa melatih teknik kekuatan terkenal sangat sulit. Jangan sebutkan tentang pencapaian kecil, besar, dan kesempurnaan di belakang. Orang biasa bahkan hanya untuk pemula membutuhkan waktu setidaknya 6 bulan. Sehingga tingkat tinggi dapat dengan mudah mengalahkan 10 tingkat rendah. Tapi sekarang, hanya dalam beberapa napas, saya bisa melakukannya dengan mudah. Dan yang lebih menakutkan lagi bukan hanya ini. Karena sistem dapat memungkinkan teknik bela diri untuk langsung dipelajari. Apakah itu berarti saya juga dapat terus meningkatkan level saya? Dengan memikirkan ini, saya langsung mengubah 2 pil energi darah yang baru saya ambil menjadi uang. Ditambah dengan tunjangan 5.000 pejuang dan bonus dari pabrik 6. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya memiliki uang besar sebesar 35.000. Tak lama kemudian saya kembali ke meja dengan membawa teknik Ji Feng Shan. Melihat hal itu, staf langsung tampak bingung. Jika saya tidak salah, saya baru saja mengambil satu buku. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk mengingatkan saya. Selain yang pertama, semua berikutnya harus dibayar. Dan membeli 2 buku yang sama tidak akan mempercepat pelatihan. Mendengar ini, saya mengangguk untuk menunjukkan bahwa saya mengerti. Meninggalkan seorang staf yang tampak aneh. Ternyata saya baru saja keluar dari ruang latihan seni bela diri. Suara notifikasi sistem kembali berbunyi. Melihat itu, saya tanpa ragu mengklik konfirmasi. Dalam sekejap, banyak ingatan muncul di benak saya. Meskipun kemajuan pelatihan di panel masih menunjukkan tingkat pemula. Tapi pemahaman saya tentang serangan angin kencang memang sudah meningkat banyak. Artinya, jika saya melanjutkan, mungkin saya benar-benar bisa menyempurnakan teknik bela diri dengan cepat. Hanya saja, setelah memikirkan harganya, saya kembali sadar. Saat ini, semua harta saya hanya tersisa lebih dari 8. Prioritas saat ini adalah segera keluar kota untuk memburu binatang buas. Menggunakan binatang buas untuk mendapatkan uang agar bisa terus menguatkan diri. Tapi sebelum itu, saya masih berencana pergi ke suatu tempat. Setelah itu gue naik lift dan sampai di lantai -6. Berdasarkan deskripsi di forum pejuang, tempat ini adalah arena pertarungan favorit kebanyakan petarung. Di dalamnya, tidak hanya menyediakan senjata gratis untuk para petarung, tetapi juga dapat dengan cepat meningkatkan pengalaman tempur mereka. Sementara itu, berdasarkan kekuatan petarung yang berbeda, aliansi juga akan membayar petarung sejumlah biaya penampilan. Hanya saja, sebagai syarat dari semua manfaat ini, pertarungan petarung akan disiarkan untuk menghasilkan keuntungan. Dan saya sebagai pendatang baru yang baru menjadi petarung kemarin. Saat ini, yang paling saya butuhkan adalah pengalaman bertarung nyata. Memikirkan ini, saya langsung mengajukan permohonan untuk bertarung melawan binatang ganas. Setelah mengonfirmasi identitas petarung saya, manajer aula segera mengaturkan saya melawan binatang ganas yang terlemah. Beberapa saat kemudian, saya berdiri di dalam aula duel dengan membawa pedang panjang. Namun, saya tidak menyangka bahwa target pertarungan saya adalah ayam raksasa berbebek. Hanya saja, ayam raksasa ini terlihat jauh lebih besar dan menakutkan dibandingkan yang kemarin. Tampaknya jauh lebih tinggi dan lebih garang. Namun, kemarin saya hampir bertarung hanya berdasarkan naluri. Sekarang saya sudah menguasai teknik bertarung dasar angin kencang. Saat ini, dengan munculnya gambar-gambar di antara gelombang, judul di atas segera menarik perhatian penonton. Di dalam komentar, banyak orang yang sudah siap untuk menonton pertunjukan. Lagi pula, pendatang baru adalah yang paling mudah meninggalkan trauma psikologis. Terlalu terburu-buru datang ke arena duel setelah baru sehari terdaftar. Namun, ketika semua orang tidak optimis, pada detik berikutnya, komentar tiba-tiba terhenti sejenak. Terlihat dalam layar saat pertarungan dimulai. Ayam raksasa tiba-tiba melancarkan serangan ke arah saya. Namun, ekspresi saya tetap tenang menghadapi hal ini. Namun, ketika ayam raksasa itu berjarak hanya 2,5 meter dari saya, tiba-tiba, ada kilatan dingin di mata saya. Dalam sekejap, tubuh saya bergerak dan pedang panjang di tangan saya melibas. Hanya dalam sekejap mata, ayam raksasa yang ganas itu langsung saya bunuh. Membunuh bis tingkat 1, ayam raksasa. Kesehatan bertambah 3. Adegan ini segera membuat suasana jadi riuh. Orang-orang bertanya-tanya bagaimana seorang pejuang yang baru terdaftar sehari bisa memiliki kekuatan seperti ini. Namun, saya tidak memberikan banyak penjelasan tentang ini. Setelah menyelesaikan pembayaran biaya penampilan, saya meninggalkan tempat ini. Meskipun arena duel dapat mengasah keterampilan bertarung. Namun setiap hari, pejuang hanya bisa mendaftar sekali. Sementara itu, di sekolah seni bela diri tingkat dasar ketiga, Zhongqing terus melatih tubuhnya dengan alat-alat. Sementara itu, di sekelilingnya terdapat pujian dari teman-temannya. Hanya saja, pujian seperti ini sudah sering dia dengar. Dalam beberapa tahun terakhir, yang bisa dianggap lawan olehnya, hanyalah seorang teman sekelas yang sudah putus sekolah. Namun, setelah meninggalkan akademi, sangat sulit untuk meningkatkan kemampuan. Dalam hidup ini, kemungkinan untuk bangkit kembali hampir tidak ada. Memikirkan hal ini, Zhongqing langsung menghela napas dalam-dalam. Namun, saat itu juga terdengar teriakan kaget dari samping. Apa saya tidak salah lihat? Chen Fan ternyata menjadi seorang pejuang dan pergi ke aula duel. Setelah kalimat ini diucapkan, langsung menarik perhatian semua teman sekelas. Bahkan Zhongqing yang mendengar pun penasaran untuk mendekat. Namun, setelah mereka menonton video tersebut, mereka semua terdiam. Tanpa sadar saya meragukan apakah saya salah melihat orang. Lagi pula itu adalah binatang buas tingkat 1 yang sangat garang. Tapi saya hanya dengan satu sabetan sudah mengakhiri pertarungan. Dan pada saat itu, wali kelas Wang Fang kebetulan berjalan mendekat. Ketika mendengar percakapan para siswa, dia semakin terkejut. Karena kemarin kepala sekolah baru saja mengadakan rapat dengan semua guru. Dalam rapat, diinformasikan bahwa ada seorang petarung di kalangan siswa kelas 3. Meminta semua guru untuk lebih memperhatikan siswa di kelas mereka.
Informasi ini benar-benar mengejutkan semua guru pada saat itu. Mereka semua membayangkan bahwa jenius ini adalah siswa dari kelas mereka. Hanya saja mereka telah memikirkan semua siswa mereka. Tapi pada akhirnya, mereka tidak bisa menebak siapa yang sebenarnya. Tapi tidak disangka, hasilnya adalah seseorang yang paling tidak mungkin. Saat itu, di sisi lain, aku keluar dari gedung pejuang. Langsung menelepon Paman Liu dan yang lainnya. Menginformasikan kepada mereka bahwa saya akan memenuhi perjanjian sebelumnya. Setelah memenuhi janji untuk mentraktir Paman Wang dan beberapa orang lainnya makan, saya kembali lagi ke kompleks perumahan saya. Namun, baru saja saya naik ke atas, saya menemukan beberapa orang berdiri di depan pintu rumah saya. Setelah dilihat lebih dekat, mereka adalah rektor dan yang lainnya dari akademi ketiga. Melihat situasi ini, saya segera menduga apa yang terjadi. Kemudian, saya dengan sopan menyapa para pemimpin tersebut, dan mengundang mereka semua masuk ke dalam rumah. Begitu masuk, rektor langsung tersenyum dan berbicara kepada saya. Beberapa hari lagi akan ada ujian seni bela diri nasional. Dengan kemampuanmu, pasti kamu akan diterima di Universitas Bela Diri Unggulan. Oleh karena itu, sekolah telah melakukan penelitian khusus. Mereka telah menyiapkan beasiswa sebesar 100.000 yuan untukmu, agar kamu tidak khawatir saat memasuki universitas. Namun, mendengar hal itu, saya tidak langsung menyetujuinya. Jika itu adalah praktisi bela diri lain, mungkin mereka akan menerimanya dengan senang hati. Namun, bagi saya, kursus universitas justru terasa seperti beban. Karena itu, saya langsung menolak niat baik rektor. Menyatakan bahwa saya akan lulus dari akademi ketiga seumur hidup ini. Mengenai universitas, saya tidak ingin memikirkannya lebih jauh. Mendengar hal itu, rektor juga menghormati keputusan saya. Namun, mereka tetap memberikan beasiswa sebesar 100.000 kepada saya. Dalam perjalanan pulang, kepala sekolah melihat Wang Fang dengan penuh pujian, dan memutuskan untuk memberikan promosi dan kenaikan gaji kepada Wang Fang begitu kembali ke sekolah besok. Lagi pula, meskipun saat itu pamanku mengajukan untuk saya keluar dari sekolah. Namun, jika bukan karena Wang Fang yang bersikeras untuk menjaga status siswa saya, maka, seberapa baik pun saya sekarang, itu tidak ada hubungannya dengan sekolah. Namun, saat malam tiba di kota pangkalan Jiangnan, di kejauhan, gedung kepolisian tampak terang benderang. Terlihat seseorang berkata bahwa identitas pelaku telah teridentifikasi. Nama, Chen Fan, usia 39 tahun, jenis kelamin laki-laki. Mendengar hal tersebut, Kapten Zhang Li langsung merasa gelisah. Karena ini sudah menjadi pihak ketiga dari kejadian ini yang ke-13. Dan ini jelas merupakan kasus berantai yang terencana. Sehingga sampai saat ini, kepolisian bahkan tidak memiliki sedikit pun petunjuk. Namun, masalah yang lebih rumit tidak hanya berhenti di situ. Hanya setelah Zhang Li bertanya kepada pangkalan lain, barulah ia menyadari. Ternyata, situasi serupa juga terjadi di wilayah lain. Ketiga hal tersebut bisa dibilang tidak ada hubungan sama sekali. Dan satu-satunya kesamaan adalah mereka semua bernama Chen Fan. Memikirkan hal ini, Zhang Li menarik napas dalam-dalam. Biarkan kepolisian menyimpan berita ini untuk sementara. Sambil itu mulai menyelidiki semua orang yang bernama Chen Fan. Dengan cepat, semalam berlalu. Keesokan harinya saya langsung pergi ke ruang teknik bela diri. Segera setelah itu, di bawah tatapan aneh dari staf, saya sekali lagi menghabiskan 50.000 untuk menukar 2 buku Ji Feng Shan. Tak lama kemudian, setelah saya menyerap kedua teknik bela diri tersebut, saya akhirnya menguasai Ji Feng Shan dengan baik. Ini jauh lebih cepat 2,5 tahun dibandingkan orang lain. Merasakan kemampuan setelah menguasai Ji Feng Shan, saya merasa saya bisa melawan 10 orang pemula. Memikirkan hal ini, saya sekali lagi pergi ke ruang pertarungan. Tak disangka, karena prestasi saya kemarin terlalu mencolok. Hasilnya, hari ini saya dipasangkan dengan seekor kucing perak mata merah. Dan tekanan yang hanya dipancarkan dari tubuhnya. Ini tidak bisa dibandingkan dengan ayam raksasa kemarin. Detik berikutnya, seberkas cahaya perak melesat. Kuku tajam dari kucing perak mata merah itu menyerang dengan cepat. Namun, kali ini saya tidak mengakhiri pertarungan seperti kemarin. Sebaliknya, saya melangkah dengan gesit dan menghindari serangan dengan mudah. Soalnya jenis binatang buas yang fokus ke kelincahan kayak gini sangat cocok untuk saya mengumpulkan pengalaman tempur saya. Dan begitulah, 2 jam penuh berlalu begitu saja. Saat ini, kucing perak mata merah itu jatuh ke tanah karena kelelahan. Bahkan ketika saya menusuknya dengan bilah, ia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Untuk itu, saya juga tidak berkeinginan untuk melanjutkan. Mengalahkan monster tingkat 1, kucing perak mata merah. Kekuatan darah W4. Namun, banyak penonton di antara mereka menyaksikan adegan ini. Saat ini, banyak orang mulai meragukan diri mereka sendiri. Mereka bertanya-tanya apakah mereka telah mempelajari teknik angin kencang yang palsu. Dan pertarungan kali ini juga membuat saya menyadari kekuatan saya sendiri. Sejak saat itu, rencana saya akhirnya bisa dilaksanakan. Itu adalah pergi keluar kota untuk berburu monster genggong untuk meningkatkan diri. Lagi pula, di dalam kota tidak bisa mendapatkan banyak. Dan jika terus seperti ini, peningkatan kekuatan akan terlalu lambat. Mengingat kemampuan bela diri saya sekarang bukan lagi kelemahan, maka saya juga harus bersiap untuk keluar kota berburu monster genggong. Saat ini waktu sudah mendekati siang. Setelah makan siang dengan cepat, saya pergi ke ruang senjata. Terlihat bahwa ruang senjata memiliki berbagai jenis senjata. Namun setelah melihat harganya, saya langsung terdiam. Hanya karena di dalam, bahkan senjata terendah harganya bisa mencapai puluhan ribu. Dengan terpaksa, saya hanya bisa meminta bantuan staf. Saya bertanya apakah dia memiliki bilah panjang untuk petarung yang termurah. Mendengar itu, staf juga menunjukkan pengertian yang sangat baik. Lagi pula, sebagian besar petarung baru memang berada dalam situasi ini. Kemudian dia menarik sebuah kotak kayu dari bawah rak. Dan di dalamnya terdapat sebuah pedang panjang dari baja yang mencolok. Meskipun dibandingkan dengan senjata paduan, ini sedikit lebih buruk. Namun, menghadapi binatang buas tingkat 1 sudah tidak menjadi masalah.
Yang terpenting, harganya hanya 45.000. Melihat itu, saya sangat puas langsung membelinya. Sejak saat itu, saya juga memiliki senjata pertama saya. Dan setelah keluar dari ruang senjata, saya tidak berkeliling lagi. Meskipun pejuang biasanya perlu mempersiapkan pakaian tempur ketika keluar kota. Namun, harga pakaian tempur lebih tinggi dibandingkan dengan senjata. Dengan hanya beberapa ribu, saya bahkan tidak perlu berpikir. Demikianlah waktu semalam berlalu. Keesokan paginya, saya keluar kota sendirian. Karena peraturan aliansi menyatakan bahwa non-pejuang hanya dapat beraktivitas di dalam kota. Jadi ini adalah pertama kalinya saya keluar kota dalam 18 tahun. Malam kemarin, saya sudah menyiapkan strategi. Target hari ini adalah sebuah kota yang paling dekat. Meskipun di daerah inti seringkali ada binatang buas tingkat 2 dan 3. Namun, untuk pertama kalinya keluar kota, saya hanya berencana bergerak di pinggiran. Saya berpikir, jika saya lebih berhati-hati, seharusnya tidak ada masalah. Setelah perjalanan lebih dari setengah jam seperti itu, akhirnya, di depan saya muncul siluet gedung-gedung. Namun, saat saya berencana untuk mempercepat langkah dan masuk, tiba-tiba, rumput di samping saya mengeluarkan suara berdesir. Segera setelah itu, 2 ekor kalajengking besar muncul. Dan itulah kalajengking ekor besi, monster tingkat 1. Melihat itu, saya segera menggenggam erat pedang perang di tangan saya. Meskipun ini adalah pertama kalinya saya menghadapi 2 monster sekaligus. Namun, saya juga tahu bahwa saya harus segera menghentikan interaksi mereka. Detik berikutnya, kedua kalajengking ekor besi itu menyerbu ke arah saya. Saya dengan cepat mengayunkan pedang perang saya dan memaksa salah satu dari mereka mundur. Namun, belum sempat saya bereaksi. Serangan yang satu lagi sudah datang dengan cepat. Melihat itu, saya segera mengaktifkan seluruh daya serangan angin kencang. Saat itu, waktu di sekitar saya seolah melambat. Segera setelah itu, pedang besar di tangan saya bergetar dan saya ayunkan dengan tegas. Mengalahkan monster ganas tingkat 1, kalajengking ekor besi. Energi darah bertambah 3. Petunjuk dari sistem membuatku sedikit lega. Namun, kalajengking ekor besi lainnya melihat temannya dibunuh. Sifat ganasnya segera menjadi semakin menyeramkan. Namun kali ini, tanpa menunggu lawan menyerang terlebih dahulu, aku sudah maju dengan membawa pedang dan seketika melayangkan beberapa sabetan. Hanya dalam sekali tatap, aku berhasil menebas kalajengking ekor besi itu. Sementara itu, energi darahku berhasil meningkat menjadi 217. Setelah memastikan tidak ada bahaya lain. Dengan cepat, aku melihat kalajengking ekor besi itu mulai bingung. Bagaimanapun, membawa pulang yang sebesar ini pasti akan sulit. Jika semua diambil, pasti tidak akan nyaman untuk tindakan selanjutnya. Akhirnya, dengan berat hati, aku hanya mengambil ekor dan penjepit besar. Dan kedua barang ini totalnya hampir 7.000 keping. Setelah membereskan barang rampasan, aku terus melangkah sambil merenungkan pertarungan barusan. Dulu, aku selalu terlalu terbiasa untuk melakukan serangan balik yang pasif. Tapi sekarang tampaknya menyerang lebih proaktif justru akan lebih tenang. Begitu, beberapa menit pun berlalu. Akhirnya, saya berhasil sampai di pinggiran kota kecil. Dari jauh, saya bisa melihat beberapa tim petarung sedang beraksi. Melihat situasi itu, saya sengaja menghindari mereka. Setelah semua, di alam liar tidak ada hukum yang mengikat. Terkadang bahaya tidak selalu berasal dari binatang buas. Setelah mengamati area yang tidak diganggu oleh siapapun, saya pun mulai jalan untuk meningkatkan diri sendirian. Tidak lama kemudian, dengan masing-masing binatang buas tingkat 1 jatuh, saya juga perlahan menyadari kekuatan teknik bertarung yang kecil. Selain di awal, gerakan saya sedikit kaku. Tapi kemudian saya bahkan bisa menghadapi 5 binatang buas sekaligus. Hanya dalam waktu 1 pagi, saya langsung membunuh lebih dari 20 binatang buas tingkat 1. Nilai energi darah saya bahkan mencapai 283 poin. Melihat jam, meskipun belum sampai setengah 2. Namun sayangnya, ransel saya sudah penuh. Karena itu, saya memutuskan untuk kembali ke kota basis untuk istirahat sejenak. Tak lama setelah berlari lebih dari setengah jam, aku akhirnya melihat tembok kota Jiangnan lagi. Saat tentara penjaga kota melihatku, mereka langsung terkejut. Karena di pagi hari dia sudah memperhatikanku. Tidak hanya mengenakan perlengkapan terendah. Kunci utamanya adalah pergi keluar kota sendirian. Biasanya, situasi seperti ini memiliki 2 hasil. Jika tidak, aku akan tidak bisa kembali atau pulang dengan tangan kosong. Namun sekarang, ranselku justru sudah penuh. Di sisi lain, setelah masuk kota, aku pergi ke lantai 4 gedung petarung. Ini adalah area yang khusus untuk mendaur ulang bahan dari binatang buas. Namun, aku segera keluar dari sebuah toko sambil mengumpat. Karena beberapa toko menganggap aku terlalu muda. Mereka bahkan memberiku harga yang jauh di bawah pasar. Setelah membandingkan beberapa toko, aku menjual bahan-bahan itu ke Wansheng Pavilion yang memberikan tawaran paling adil. Akhirnya, semua bahan terjual seharga 28.000. Kemampuan untuk menghasilkan uang ini jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Hanya dalam sehari sudah melebihi pendapatan di pasar tenaga kerja selama setengah tahun. Dan sekarang saya masih seorang petarung bintang 1. Di masa depan, membunuh monster berbahaya yang lebih tinggi dapat menghasilkan lebih banyak. Jadi saya langsung menggigit gigi dan mengeluarkan 30.000 untuk pergi ke pasar dan membeli ransel yang lebih besar. Hari ini jika bukan karena ransel penuh, mungkin saya masih bisa membunuh lebih banyak. Setelah menyelesaikan semua itu, saya melihat waktu ternyata baru lebih dari pukul 4. Tetapi saat ini sudah terlalu larut untuk keluar kota. Bagaimanapun, kegelapan di luar akan sangat menakutkan. Merenungkan hal ini, saya lebih baik kembali ke tempat pemotongan untuk menghabiskan waktu. Segera setelah itu, pagi berikutnya saya melanjutkan untuk keluar kota. Dibandingkan dengan kehati-hatian kemarin, saya lebih santai hari ini. Hanya dalam waktu 2 hari, kekuatan darah saya telah melampaui 500 dan menjadi petarung bintang 2. Tapi meskipun begitu, saya tetap tidak mengubah rencana, melainkan melanjutkan untuk memburu monster tingkat 1. Bagaimanapun,
meskipun sekarang saya berhasil. Namun, senjata saya masih berada pada level 1. Namun kekuatan yang besar juga membuat saya semakin percaya diri. Untuk itu, saya mulai menjelajahi inti kota kecil ini dengan lebih mendalam. Ternyata, monster di sini juga menjadi lebih padat. Hanya dalam satu pagi, saya telah mengalahkan lebih dari 40 monster. Namun, ketika saya berencana untuk menyelesaikan makan siang dan melanjutkan, saya merasakan suasana di sekitar tiba-tiba menjadi menekan. Setelah mengamati dengan seksama, saya segera berkeringat dingin. Karena saya tidak sadar telah terjebak dalam kepungan serigala. Di antara serigala, ada satu serigala biru yang lebih besar. Ini jelas adalah monster tingkat 2, Raja Serigala Biru yang berdarah. Namun, keadaan sudah begini, saya tidak memiliki jalan mundur. Untungnya, saya telah mengganti 2 buku serangan angin kencang kemarin. Sekarang melawan serigala, saya mungkin masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Dalam sekejap, saya berubah menjadi cahaya hijau dan menerjang keluar. Dimanapun saya pergi, seekor serigala biru langsung tumbang. Namun, di detik berikutnya, serigala baru lagi menyerbu datang. Yang bisa saya lakukan hanyalah terus-menerus mengayunkan pedang. Pertarungan yang intens membuat saya lupa akan berlalu waktu. Beruntung, energi darah yang terus meningkat memberi saya kekuatan tak terbatas. Hingga akhirnya serigala hijau terakhir jatuh. Baru saat itu saya sadar dari keadaan tegang yang tinggi. Saat itu, di sekitar saya terserak ratusan mayat serigala hijau. Adapun diri saya, sudah benar-benar basah oleh darah serigala. Melihat keadaan itu, saya sekilas melihat panel pribadi saya. Tapi detik berikutnya saya terkejut oleh informasi di atasnya. Hanya karena saya ternyata sudah menjadi petarung bintang 3. Kecepatan kemajuan ini membuat saya sedikit sulit untuk beradaptasi. Namun saat ini, matahari sudah sedikit tenggelam. Dan setelah saya melihat waktu, saya tidak berani berpikir lebih jauh. Setelah mengumpulkan begitu banyak bahan mayat serigala, saya segera berlari ke arah kota basis Jiangnan. Saat ini, masih ada setengah jam sebelum gerbang kota ditutup. Melihat situasi itu, seorang prajurit penjaga kota menghela napas ringan. Karena para petarung yang keluar kota perlahan-lahan kembali ke dalam kota. Namun, saya yang sendirian sampai sekarang belum kembali. Awalnya dia berharap saya bisa menunjukkan performa yang lebih mengesankan. Namun tidak disangka, itu juga hanya sekedar kilatan singkat. Namun, pada saat itu rekan kerjanya tiba-tiba berteriak. Kemudian, saya melihat sosok seseorang yang sedang berlari cepat di bawah cahaya malam. Tak lama kemudian di Wangsheng Pavilion, gedung pejuang. Bos Durukian keluar dengan senyuman. Namun, ketika melihat ransel saya, matanya langsung membesar. Melihat hal itu, saya juga tidak terlalu memperhatikannya. Langsung meminta bos untuk membantuku menghitung barang yang saya terima kali ini. Namun, saat menghitung bahan sudah setengah jalan, Durukian akhirnya tidak bisa menahan rasa ingin tahunya dan berbicara. Dia bertanya apakah saya sudah menjadi petarung bintang 2. Karena di dalam bahan tersebut terdapat taring dari binatang buas tingkat 2. Mendengar itu, saya menggaruk kepala dan mengiyakan. Menyatakan mungkin dalam beberapa hari ini saya baru saja mencapai terobosan. Mendengar kata-kata itu, Durukian memandang saya dengan penuh kekaguman. Katanya, peningkatan energimu cukup cepat. Seharusnya dia sudah berada di tingkat 1 selama hampir 6 bulan. Saya hanya tersenyum terhadap masalah ini. Lagi pula, dari 83 energi ke tingkat 3. Sepertinya semuanya tidak sampai sebulan. Hal-hal yang mengejutkan seperti ini memang sulit untuk diungkapkan. Tak lama kemudian, setelah mencatat bahan terakhir, Durukian menyelesaikan perhitungan dengan jumlah total 720.000. Mendengar itu, saya langsung merasa bersemangat. Dalam hidup ini, saya belum pernah bertempur dengan seprospeed ini. Dan uang ini sudah lama saya siapkan untuk membeli sesuatu. Setelah itu, saya cepat menuju ke lantai pusat perbelanjaan. Lalu langsung menuju ke area cincin ruang. Setelah masuk ke toko, saya melihat satu persatu modelnya. Akhirnya, pandangan saya tertuju pada cincin 100 meter kubik. Meskipun harganya mencapai 60.000. Namun setelah berpikir, saya tetap memutuskan untuk membelinya. Sebelumnya di alam liar, saya sering harus melepas ransel untuk bertarung. Tapi jika memiliki cincin ruang, itu akan sangat nyaman. Mengenai sisa yang ada, saya menukarkannya semua dengan teknik bertarung. Lagi pula, lebih dari 100.000 tidak bisa membeli pedang tempur yang bagus. Yang tidak saya duga adalah setelah mempelajari 4 buku, teknik serangan angin kencang. Teknik bertarung saya akhirnya meningkat ke tingkat yang tinggi. Kekuatan tempur yang kuat ini membuat saya menjadi sangat percaya diri. Bisa dibilang, di antara para 3 bintang, saya hampir tidak terkalahkan. Setelah pulang ke rumah, saya jarang sekali bisa bersantai. Setelah berhubungan kembali dengan teman-teman seperti Zong King, saya pun membuka forum pejuang untuk terus memahami informasi tentang pejuang. Dan ternyata saya menemukan ada topik tentang diri saya di dalamnya. Namun setelah dipikir-pikir, saya tidak terlalu memperhatikannya. Hal yang benar-benar menarik perhatian saya adalah kompetisi pejuang elit. Ini adalah perlombaan yang akan dimulai tidak lama setelah ujian seni bela diri setiap tahun. Dan standar kompetisi ini jauh lebih tinggi dibandingkan ujian seni bela diri. Karena ini ditujukan untuk para pejuang dari 6 bintang hingga 9 bintang. Jika bisa menang, saya juga bisa mendapatkan hadiah yang besar. Sebelumnya setiap tahun saya hanya menganggap ini sebagai berita biasa. Namun tahun ini saya mungkin tidak kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi. Dengan cepat 1 malam berlalu. Keesokan harinya saya pergi dari kota dengan semangat yang membara. Dan pertempuran hari ini jauh lebih efisien dibandingkan sebelumnya. Tidak hanya tidak ada lagi beban ransel. Dan pemotongan angin yang sudah matang bahkan lebih menakutkan. Pedang hitam yang murah seolah-olah berubah menjadi sabit sang pencabut nyawa. Dimanapun saya pergi, binatang buas jatuh satu persatu seperti rumput. Begitulah sampai matahari hampir terbenam. Saya memasukkan babi hutan yang baru saja saya bunuh ke dalam cincin ruang. Berniat untuk dibawa pulang dan dibagikan kepada Paman Liu dan yang lainnya. Lagi pula,
Memakan daging binatang memiliki manfaat tertentu bagi vitalitas. Kemudian saya perlahan-lahan kembali ke kota pangkalan. Dan para tentara penjaga kota juga melihat saya pada waktu pertama. Setelah melihat saya dengan tangan hampa, mereka mengira saya tidak mendapat apa-apa. Namun, setelah melihat cincin di tangan saya, dia langsung tertegun. Bagaimanapun, dia masih ingat betapa menyedihkannya saya saat pertama kali keluar kota. Tapi baru beberapa hari berlalu, saya bahkan sudah mendapatkan cincin ruang. Sambil terkejut, dia juga tidak bisa tidak merasa kagum. Tak bisa tidak mulai berharap langkah apa yang bisa saya ambil di masa depan. Dan setelah memasuki kota, saya langsung pergi ke Wansheng Pavilion. Hari ini saya telah membunuh lebih dari 200 monster tingkat 1. Di antaranya ada 10 monster tingkat 2. Melihat itu, Durukian menjadi semakin antusias kepada saya. Dengan begitu banyak bahan, dia bisa mendapatkan banyak dari selisih harga saja. Memikirkan ini, gerakan tangannya semakin cepat. Akhirnya, semua bahan ini totalnya mencapai 920.000. Dengan saldo ini, saya akhirnya bisa memperbarui senjata. Jadi setelah meninggalkan Wansheng Pavilion, saya tidak sabar untuk pergi ke ruang senjata. Tak disangka, begitu saya masuk, pelayan langsung mengenali saya. Melihat itu, saya langsung menyatakan kebutuhan saya. Setelah mendengar itu, pelayan sedikit terkejut. Setelah semua, beberapa hari yang lalu saya membeli pedang tempur yang paling murah. Namun, sebagai juara penjualan dengan kemampuan terbaik, dia dengan cepat menenangkan dirinya kembali. Dan sesuai dengan kebutuhan saya, dia datang ke depan sebuah senjata. Ini adalah pedang tempur yang terbuat dari paduan logam. Ini sepenuhnya bisa mendukung pejuang melewati keseluruhan tahap ki dan darah. Namun, harganya juga mencapai 870.000. Tapi setelah mendengar itu, saya sangat puas dan langsung membelinya. Dengan begitu, saya tidak perlu sering mengganti senjata lagi. Setelah keluar dari gedung pejuang, saya pertama-tama pergi ke pasar talenta untuk mencari 3 orang paman Liu. Dan memberikan kepada mereka babi hutan raksasa seberat 5 hingga 600 jin. Beberapa orang terkejut dan mata mereka mengecil ketika melihat cincin ruang saya. Namun, mereka segera tertarik pada Raja Babi Hutan di tanah. Tidak disangka, saya sudah bisa membunuh binatang buas tingkat 2. Mengenai hal itu, saya tersenyum dan membiarkan mereka makan sepuasnya. Kedepannya, saya juga akan membawa lebih banyak daging binatang buas. Sebelumnya mereka sudah banyak memperhatikan saya. Sekarang saya sudah menjadi seorang pejuang, saya harus membantu mereka. Jika di masa depan mereka juga bisa menjadi seorang pejuang, mereka juga bisa terlepas dari kehidupan yang penuh kerja keras. Mendengar itu, ketiga paman langsung melihat saya dengan penuh rasa terima kasih. Mereka sepenuhnya mengerti pemikiran saya. Tak lama setelah beberapa orang dan kembali ke rumah, saya kemudian membuka panel pribadi saya sekali lagi. Saya menemukan bahwa energi saya sudah meningkat menjadi 1.800. Hanya dalam satu hari ini, energi saya bahkan meningkat lebih dari 700. Jika dilihat seperti ini, menjadi pejuang bintang 4 juga tidak akan lama. Namun, untuk ikut dalam kompetisi pejuang elit, saya harus mencapai bintang 6. Jadi, saya tidak bisa lengah saat ini. Tapi saat saya berencana untuk browsing forum pejuang dan kemudian tidur, saya tidak tahu bahwa di sudut jalan tertentu di kota basis, seekor kucing gemuk besar mengamati sekeliling dan tiba-tiba matanya berkilau. Segera setelah itu, wajahnya menunjukkan ekspresi nakal. Akhirnya setelah memastikan satu arah, itu bahkan mulai menuju ke kompleks perumahan tempat saya berada. Saat kembali ke rumah setelah browsing forum dan hendak tidur, pintu besar rumah saya tiba-tiba dibuka oleh seseorang. Segera setelah itu, seekor kucing gemuk melangkah masuk dengan santai. Seketika saya menyadari bahwa ini adalah seekor binatang buas. Namun saya tidak bisa tidak merasa sedikit terkejut. Tidak bisa memahami bagaimana binatang buas bisa muncul di dalam kota manusia. Tampaknya kucing gemuk ini tampak sangat bangga. Karena wujud aslinya adalah binatang buas tingkat 2, kucing taring. Sejak dibangkitkan kecerdasannya oleh Raja Iblis dengan sihir rahasia, ia pun bersembunyi di kota basis Jiangnan secara tersembunyi. Namun baru-baru ini, semua bidara rahasia ini tiba-tiba diaktifkan. Tujuannya adalah untuk membunuh sekelompok manusia yang bernama Chen Fan. Hanya saja Raja Iblis tidak ingin membuat keributan besar. Oleh karena itu, untuk memastikan semuanya aman, hewan buas yang dikirimnya selalu melampaui batasan lawan. Dan kucing gigi harimau yang harus dihadapinya adalah seorang pejuang bintang 1. Sebagai hewan buas tingkat 2, itu sangat mudah baginya. Memikirkan ini, tubuhnya tiba-tiba mulai mengembang. Kemudian, wujud asli kucing gigi harimau terlihat. Namun saat ia ingin memakan aku dengan lahap, detik berikutnya, sebuah sinar tajam melintas seketika. Kemudian, kepalanya langsung terjatuh. Hingga saat kematiannya, ia tidak bisa memahami mengapa seorang pejuang bintang 1 bisa menghabisinya dengan satu tebasan. Meskipun aku sedikit bingung dengan kehadirannya. Namun, hanya hewan buas tingkat 3 tidak membuatku terlalu khawatir. Dengan cepat, waktu tiba di hari berikutnya. Setelah mendapatkan dukungan dari pedang tempur baru, hari ini aku memutuskan untuk pergi ke area inti kota kecil. Ternyata, hewan buas di sini jauh lebih padat dibandingkan di pinggiran. Bahkan hewan buas tingkat 2 pun menjadi sangat umum. Hanya saja, semua ini bukanlah tujuanku. Tujuan akhirnya hari ini adalah untuk membunuh binatang buas level 3. Namun, hingga satu hari berlalu, saya belum juga melihat sosok binatang buas level 3. Tetapi saat saya memutuskan untuk kembali ke kota basis, seekor binatang buas yang terpisah menarik perhatianku. Hanya aroma yang terpancar darinya membuat banyak binatang buas lainnya tidak berani mendekat. Ini bahkan bisa dianggap sebagai tingkat yang cukup kuat di antara level 3. Namun, saya malah merasa senang dengan hal ini. Lalu, saya menggenggam erat pedang perang dan langsung menyerang. Tindakan saya pun langsung menarik perhatian binatang buas tersebut. Dalam sekejap, ia langsung melesat ke arah saya. Meskipun saya memiliki keterampilan tempur yang tinggi, tetapi tubuh binatang buas itu jauh lebih kuat daripada seorang pejuang. Setelah melayangkan puluhan sabetan,
saya akhirnya berhasil membunuhnya. Dan ia memberi saya 30 poin energi. Saat ini, matahari hampir terbenam. Setelah membereskan, saya pun kembali ke dalam kota. Sekali lagi datang ke Wansheng Pavilion. Saya mengeluarkan semua bahan termasuk monster tingkat 3. Melihat hal itu, hati Durukian langsung bergetar. Bagaimanapun juga, bisa membunuh monster tingkat 3. Itu menunjukkan bahwa kekuatan saya sudah mencapai bintang 3. Hanya saja, dia yang PK kali ini tidak mengungkapkannya. Karena saat ini saya di matanya sudah bukan lagi pemuda yang baru memulai, melainkan benar-benar menganggap saya sebagai klien penting. Akhirnya setelah beberapa kali memastikan ulang, pendapatan saya hari ini langsung melonjak menjadi 1,35 juta. Setelah meninggalkan Wansheng Pavilion, saya langsung menuju aula seni bela diri. Segera setelah itu, saya menukarkan 20 buku Jifengshan sekaligus. Karena sekarang kecepatan menghasilkan uang sudah meningkat, maka sebaiknya saya tingkatkan seni bela diri hingga sempurna. Detik berikutnya, dengan ingatan besar mengalir ke dalam pikiran, saya menyadari kali ini tidak hanya sekadar mengayunkan pedang, melainkan menjadi seorang pedagang kaki lima di jalanan kota. Namun bahkan saat berbisnis, saya tidak pernah melepaskan pisau saya. Dan saya juga sering pergi ke tempat-tempat berbeda untuk merenungkan makna pisau. Terkadang saya duduk di puncak gunung menghadapi angin kencang untuk bermeditasi. Terkadang saya juga berlari ke tepi laut untuk mengayunkan pisau di hadapan angin kencang. Musim semi berganti menjadi musim gugur. Saya telah berubah dari seorang pemuda menjadi seorang paruhbaya. Saya bahkan telah menjadi seorang penggila pisau yang terkenal jauh dan dekat. Hanya saja, di dunia ini tidak ada yang tahu tentang tingkat keahlian pisau saya. Hingga pada suatu hari, sekelompok perampok muncul. Mereka berperilaku angkuh, merampok, membunuh, dan melakukan segala kejahatan. Namun, tepat ketika desa akan menghadapi akhir hari, saya keluar sambil membawa sebilah kapak tua yang penuh karat. Melihat itu, para perampok tersebut tertawa terbahak-bahak. Namun, saya sama sekali tidak memperdulikannya. Saya mengayunkan kapak kayu di tangan saya dengan sembarangan. Seketika, gelombang tak terlihat melintasi udara. Kemudian, perampok yang berada 10 meter jauhnya langsung terbelah dua. Dan inilah kekuatan pisau yang telah dipahami hingga ke puncaknya. Setelah ingatan berakhir, hati saya tidak bisa tenang dalam waktu yang lama. Jika bisa dikatakan teknik angin kencang yang sempurna masih termasuk dalam kategori seni bela diri yang normal, maka tingkat kesempurnaan adalah mencapai sebuah bidang yang benar-benar baru. Bidang pada tingkat ini tidak lagi bergantung pada kekuatan dan teknik, tetapi memerlukan pemahaman tentang seni berpedang yang mencapai tingkat yang sangat dalam. Banyak pendekar, meskipun menghabiskan seumur hidup mereka, mungkin juga tidak dapat memahami inti dari kekuatan pedang. Namun, saya yang sering mengunjungi forum juga sangat jelas. Di antara para pendekar, juga terdapat para penyadar yang memiliki kelebihan yang luar biasa. Itu adalah istilah umum untuk sekelompok orang yang memiliki bakat khusus. Jika mereka adalah orang yang terbangkitkan dalam bidang bilah, maka kemajuan mereka dalam melatih seni berpedang akan sangat pesat. Bisa dibilang, mereka adalah anak yang sangat beruntung yang dibantu oleh takdir. Memikirkan hal ini, saya seketika mendapatkan motivasi lagi. Kemudian, saya langsung membuka sebuah kamar di gedung perguruan bela diri. Karena pintu yang kemarin malam telah dihancurkan oleh binatang buas. Saya sudah mencari orang untuk memesan, tetapi yang tercepat pun baru bisa selesai besok. Ditambah lagi, di rumah tidak ada barang berharga. Maka saya pun memutuskan untuk tinggal di sini. Keesokan paginya, saya kembali ke pusat kota kecil. Untungnya, saya segera menemui seekor monster tingkat 3. Melihat sikap santai saya, ia langsung marah. Setelah mengaum, ia segera menyerang saya dengan cepat. Namun saya hanya tersenyum santai terhadapnya. Saat ia masih sekitar 10 meter dari saya tiba-tiba mengayunkan pedang tempur paduan di tangan saya. Seketika itu, dua gelombang seolah memecah udara. Dengan dua serangan saja, saya membunuh monster tingkat 3 tersebut. Begitulah, 2 hari pun berlalu. Dengan munculnya seekor monster tingkat 3 lainnya yang saya bunuh. Akhirnya saya berhasil menembus 5.000 ki dan menjadi petarung bintang 4. Namun saya menyadari bahwa seiring dengan peningkatan tingkat, jarak antara ki juga semakin besar. Untuk dapat menjadi seorang pejuang bintang 5, diperlukan 10.000 energi darah. Namun, hari ini ketika saya tiba di Wansheng Pavilion, saya tidak disambut oleh Durukian seperti biasanya, melainkan diterima oleh putranya, Du Changze. Anehnya, dia ternyata adalah teman sekelas saya dahulu. Setelah melihat saya, Du Changze sangat bersemangat. Bagaimanapun, saya adalah seorang pejuang yang naik pangkat tanpa kuliah. Sekarang saya tanpa diragukan lagi menjadi idola bagi teman-teman sekelas saya. Setelah mengobrol dengannya sebentar, saya baru teringat untuk datang menyelesaikan hasil tangkapan hari ini. Mendengar itu, Du Changze langsung menepuk dadanya dan berkata tidak masalah. Sejak kecil, dia telah membantu ayahnya di toko. Menghitung bahan-bahan kecil seperti ini bisa dia tangani dengan mudah. Dan nanti dia bisa memberikan saya harga yang pantas. Namun, setelah saya mengeluarkan semua hasil tangkapan hari ini, kepala Du Changze langsung kosong melompong seketika. Pertama, dia terkejut dengan jumlah binatang buas yang saya bawa. 2, karena di dalamnya ternyata juga termasuk bahan tingkat 3. Artinya, sekarang saya sudah menjadi petarung tingkat 3. Mengenai hal ini, saya juga merasa tidak ada yang perlu disembunyikan. Menjual bahan tingkat 3 bukanlah yang pertama kali bagi saya. Du Changze bisa bertanya kepada ayahnya untuk mendapatkan penjelasan. Tak lama setelah melakukan pembayaran, pendapatannya adalah 1,35 juta. Untuk itu, saya memutuskan untuk mengajak Du Changze makan yang enak. Jadi, kami pergi ke Hotel Xingqiao. Di sini, bahkan hanya satu hidangan yang paling biasa. Ternyata harganya bisa mencapai ribuan yuan. Tapi bagi saya sekarang, harga ini bukanlah masalah. Namun, Du Changze di sebelah tampak terkejut melihat menu. Ketika melihat bahwa nasi saja harganya 1.000,
dia semakin terkejut. Dia menyatakan bahwa dia pasti tidak akan membuang sebutir nasi pun. Sementara itu, ini juga semakin memperkuat tekadnya untuk menjadi seorang petarung. Namun, tanpa disadari, di ruangan sebelah kami, beberapa orang dengan aura pemimpin sedang berkumpul di sana. Tapi di tengah-tengah ada seorang siswa yang sedang melahap makanan dengan rakus. Terlihat bahwa para pemimpin di sekitarnya tidak hanya tidak marah. Sebaliknya, mereka semua melihat si gemuk dengan ekspresi puas. Namun, jika ada orang yang dikenal, pasti akan terkejut. Karena mereka memiliki identitas. Mereka adalah rektor dan kalangan atas dari Akademi Seni Bela Diri tingkat pertama. Saat itu, si gemuk juga merasa sedikit canggung. Dia menyatakan bahwa dia bisa berlatih sendirian di sini. Membuat rektor dan yang lainnya tidak perlu tinggal untuk menemaninya. Mendengar hal itu, rektor Akademi tingkat pertama juga merasa agak tiba-tiba. Kemudian memberitahu si gemuk bahwa di Akademi tingkat 3 tahun ini ada seorang pendekar. Semoga dia bisa berusaha keras mempertahankan kehormatan Akademi tingkat pertama. Mendengar itu, si gemuk segera dengan bangga berkata, bahwa di tahun-tahun sebelumnya, pendekar 1 bintang benar-benar bisa bersinar. Namun sangat disayangkan tahun ini kebetulan bersamaan dengan saya. Di bawah cahaya saya, dia pasti akan redup. Mendengar itu, rektor Akademi tingkat pertama dan yang lainnya langsung tertawa terbahak-bahak. Segera setelah itu, biarkan Xiao Pang memilih apa yang ingin dimakannya. Dia sudah meninggalkan cukup uang muka di meja kasir. Jelas sekali mereka tidak meragukan kebenaran kata-kata Xiao Pang. Karena Xiao Pang sebenarnya adalah seorang awakener yang langka. Dan bakat yang diwakilinya adalah semakin kuat hanya dengan makan. Tak lama kemudian 2 hari pun berlalu. Jika saya tidak salah ingat, hari ini ujian seni bela diri telah selesai. Setelah kembali ke Wansheng Pavilion, Du Ruqian memberitahu saya. Ujian seni bela diri Du Changze mencatat 153 poin vitalitas. Cukup untuk memasuki sekolah seni bela diri utama. Namun selain itu, ada berita besar lainnya. Yaitu, Akademi Dasar Pertama telah melahirkan seorang awakener. Dan saat ujian seni bela diri, dia mendapatkan hasil sebagai petarung bintang 4. Ini langsung memecahkan rekor ujian seni bela diri selama bertahun-tahun. Mendengar itu, jantungku pun berdebar kencang. Dengan susah payah menggunakan jari emas, aku hanya mendapatkan bintang 4. Seorang awakener bahkan lebih hebat dariku. Setelah kembali ke kamar, begitu membuka ponsel, saya langsung melihat pesan dari Zhong Qing. Dia memberitahu saya bahwa dia telah mendapatkan 180 ki bela diri. Sekarang dia sudah diterima langsung di Universitas Seni Bela Diri Jiangnan. Kemudian dia mulai menanyakan keadaan saya. Umumnya, para petarung yang baru terverifikasi pasti perlu mengasah keterampilan bela diri mereka. Jadi selama waktu ini, dia memperkirakan saya bahkan belum pernah pergi ke luar kota. Maka dia menyatakan bahwa kakaknya memiliki tim 9 bintang. Nanti dia bisa membawaku keluar kota untuk berlatih bersama.